Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fil haditsis syarif, Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Kita kembali lagi dalam pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, Qismul Ibadat, Kitab As-Siyam, karya Al-Habib Al-Syeikh Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Kaf hafizahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Dan terakhir al-mufattir al-khamis, ya, pembatal puasa yang kelima, yaitu jima, ya, dan segala macam perincian serta pembahasan, termasuk juga pembahasan seputar kafaratul uzma, sudah kita sampaikan atau sudah kita baca. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan menyelesaikan sisa mufattirat lainnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Al-mufattiru as-sadisu. Pembatal yang keenam. Pembatal yang keenam, dan ini cukup banyak perincian seputar hal ini, ya. Dan sebelumnya, ya ikhwah fillah hafizakumullah, kita beri catatan bahwa yang kita baca ini adalah pandangan atau pendapat para ulama Syafi'iyah, ya, dengan tujuan yang pertama adalah kita mempelajari bagaimana pandangan-pandangan ulama Syafi'iyah dalam hal ini yang mu'tamad di sisi mereka, dan sekaligus yang kedua ya mengamalkannya, ya, karena kita mengamalkan apa yang kita miliki ilmu tentangnya. Artinya kalau kita baru tahu tentang pembahasan hal ini dari mazhab atau mu'tamad Syafi'iyah, maka itu yang kita amalkan. Namun tidak berarti juga tidak boleh untuk mengamalkan yang lain, ya. Boleh-boleh saja selama kita mengetahui pendapat tersebut disampaikan oleh ulama yang layak diambil pendapatnya. Jadi tidak masalah kalau kita misalnya, oh saya tidak mengambil pendapat bahwa perkara ini batal gitu. Saya mengikuti pendapat ulama yang menyatakannya tidak batal misalnya. Boleh-boleh saja. Tapi antum menyimak apa yang kita bacakan ini, minimal antum mengetahui bagaimana perincian persoalan ini dalam pandangan mu'tamadnya Syafi'iyah. Baik. Kembali al-mufattirus sadis, pembatal yang keenam. Wusulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jauf. Masuknya benda dari bagian tubuh yang terbuka, ya, sampai ke bagian dalam tubuh, sampai ke bagian dalam tubuh. Nanti kita lihat perinciannya. Baik. Qauluhu wusulu ainin. Perkataan beliau, yaitu ya beliau sendiri, ya, Habib Hasan Al-Kaf sendiri, ya. Wusulu ainin, sampainya benda, sampainya ain, kharaja bihi, keluar dari pengertian ini adalah al-hawa, udara.
fala yadurru wusulu hawain ilal jaufi. Tidak membatalkan puasa masuknya atau sampainya udara ke dalam jauf. Wa kadzalika mujarradut ta'mi warrihi biduni ainin. Fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jauf. Demikian juga sekadar rasa maupun aroma tanpa ada ainnya, tanpa ada fisik bendanya, maka itu tidak membatalkan rasa maupun aroma tadi yang sampai kepada jauf. Ya. Jadi udara, rasa, aroma ya, atau bau ya. Nah itu tidak tidak membatalkan puasa meskipun seandainya kita katakan ia sampai kepada jauf. Jadi harus berupa ain, ada bendanya. Kemudian qauluhu manfadhin maftuh. Perkataannya manfadh maftuh. Manfadh maftuh. Yaitu lubang yang terbuka di dalam tubuh kita atau di luar tubuh kita gitu, bagian luar tubuh kita. Kharaja bihi idza wasalat al-ainu ilal jawfi min manfadhin ghairi maftuhin. Keluar darinya artinya tidak termasuk yang membatalkan puasa kalau ainnya tadi ya bendanya tadi itu sampai kepada jauf dari manfadh ghairu maftuh ya. Dari lubang yang tidak terbuka, dari saluran yang tidak terbuka. Kadduhni wa nahwihi bitasyarrubil masam. Seperti minyak dan semisalnya yang masuk ke dalam jauf, misal dianggap dia masuk ke dalam jauf dengan cara diserap oleh pori-pori kulit gitu. Nah, pori-pori kulit masam ini tidak termasuk manfadh maftuh. Tidak termasuk manfadh maftuh, maka masuknya sesuatu lewat itu tidak membatalkan puasa. Kemudian dikatakan wa kullul manafidhi maftuhatun fi madhabil imam syafi'i illal ain. Semua saluran atau lubang yang ada dalam tubuh kita itu terbuka semuanya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kecuali mata. Wa kadzalika al-udhunu 'indal Imamil Ghazali. Demikian juga telinga menurut Imam Al-Ghazali tidak membatalkan bukan manfadh maftuh menurut Imam Al-Ghazali. Dari sini bisa kita ketahui ya dalam pendapat yang mu'tamad mazhab Syafi'i semua lubang-lubang di tubuh kita ya itu manfadh maftuh. Artinya kalau masuk sesuatu atau benda ke dalam jauf melalui lubang-lubang itu kecuali mata tadi itu maka membatalkan puasa. Nah, adapun telinga itu juga membatalkan puasa. Namun untuk telinga menurut Imam Al-Ghazali tidak membatalkan puasa ya. Dan kalau beliau sebutkan ini artinya boleh saja mengikuti pandangan Imam Al-Ghazali ini. Nah, jadi yang terbuka itu apa ya? Seperti mulut, ya hidung gitu ya. Kemudian telinga tadi menurut selain Imam Al-Ghazali termasuk juga lubang kemaluan dan lubang dubur ya. Nah, itu kalau masuk sesuatu lewat itu ya sampai jauh maka membatalkan puasa. Kita lihat catatan kaki. Waqad asbata tibbul hadis, kedokteran modern kata beliau menetapkan anna lil aini manfadzan maftuhan lil jauf, bahwa mata ini punya saluran yang terbuka sampai kepada jauf. Dan wa anna laisa lil udhuni manfadzan maftuhan, dan sebaliknya telinga ini bukan lobang atau bukan lobang atau saluran yang terbuka sampai ke jauf. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Qauluhu ilal jauf. Qauluhu ilal jauf. Perkataan beliau sampai ke jauf. Ya. Jauf ini adalah ya bagian dalam tubuh gitu ya.
bagian dalam tubuh. Wa huwa ma yuhilul ghidha'a wad dawa. Itu sesuatu yang menyalurkan, memindahkan baik makanan maupun obat ya. Kal ma'idati au ma yuhilud dawa faqat kaddimagh. Seperti ma'idah ya, seperti apa namanya, seperti perut, atau yang memindahkan obat saja seperti otak gitu. Nah, jadi ya tadi ma'idah, perut ya, dan saluran-saluran yang sampai kepadanya, kemudian juga otak ya dan saluran yang sampai kepadanya, itu yang dimaksud dengan jauf di sini ya. Yang dimaksud dengan jauf di sini. Baik. Masa ilu, nah ini perinciannya, masa ilu fi wusulil aini ilal jaufi. Beberapa persoalan atau tema yang berkaitan dengan masuknya ain, masuknya benda ke jauf. Yang pertama adalah hukmu al-ibrah, hukum suntikan, hukmul ibrah. Suntikan termasuk di dalamnya infus juga ya. Nah, pertama tajuzu lid-darurati, boleh dengan alasan darurat. Boleh bagi orang yang berpuasa menggunakan infus atau semisalnya tadi ya. Boleh karena darurah, karena untuk menyembuhkan penyakit tentunya ya. Nah, walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaumi. Namun para ulama Syafi'iyah berbeda pandangan tentang apakah penggunaan infus semacam ini membatalkan puasa. Ya. Apakah penggunaan suntikan atau infus semacam ini membatalkan puasa? Ala salasati aqwal, menjadi 3 pendapat ya. Fafi qaulin, dalam salah satu pendapat, innaha tubtilu mutlaqan. Nah, ia membatalkan secara mutlak. Li'annaha wasalat ilal jaufi. Karena ia sampai gitu, apa yang dimasukkan melalui suntikan atau infus itu sampai kepada jauf. Sampai kepada jauf. Wa fi qaulin innaha la tubtilu mutlaqan. Dalam salah satu pendapat yang lain di kalangan Syafi'iyah, ia tidak membatalkan puasa secara mutlak. Li'annaha wasalat ilal jaufi min ghairi manfazin maftuh. Karena ia sampai ke jauf ya, yang disuntikkan atau yang dimasukkan itu sampai kepada jauf tidak melalui saluran yang terbuka dalam tubuh ya, atau tidak melalui lubang yang terbuka di dalam tubuh kita. Wa qaulin fihi tafsil wa huwal asah. Dan satu lagi pendapat yang yaitu pendapat yang memberikan perincian, dan ini kata penulis At-Taqrirat As-Sadidah inilah pendapat yang paling sahih atau yang asah, yaitu idza kanat mughadziyatan fatubtilus shaum, fatubtilus shauma, wa idza kanat ghaira mughadziyatan fananzur. Kalau atau jika dia berisi nutrisi makanan ya, mughadziyatan, dia yang dimasukkan lewat infus itu adalah makanan, nutrisi makanan, maka membatalkan puasa ya, maka membatalkan puasa karena yang dimasukkan makanan. Wa idza kanat ghaira mughadziyatin, dan kalau tidak berisi nutrisi makanan, pananzur, maka kita lihat idza kana fil uruqil mujawwafah, kalau suntikan atau infusnya tadi lewat dari atau melalui melalui orat ya, melalui urat yang berongga ya, wahyal auridah ya. Melalui ya bagian tubuh kita yang ya nadi semisal itu gitu, fatu butilu, maka dia membatalkan, wa idza kana fil adal, namun jika melalui otot ya, wahyal uruq ghairul mujawwafah, yaitu uruq yang tidak berongga tadi, fala tubtil, maka tidak membatalkan.
Allahu a'lam ya. Jadi ada perincian seperti ini ya. Jadi jika melalui uh, urat-urat kita gitu ya, maka membatalkan. Tapi sebaliknya jika tidak, di sini katakan maka tidak membatalkan. Ini perinciannya untuk yang selain nutrisi makanan. Adapun kalau nutrisi makanan, maka membatalkan. Baik. Uh, kita lanjut. Hukmun nukhamah. Wa misliha al-balgham. Hukum dahak dan semisal dengannya semacam ya lendir atau cairan gitu ya. Balgham. Fiha tafsil, ada perincian, ada perincian. Idza wasalat haddaz zahiri fabtala'aha batala saumuhu. Jika dahak atau lendir tadi sampai pada had zahir, kemudian dia telan, maka batal puasanya. Ingat ya, dahak atau lendir itu kan bagian yang diproses oleh tubuh kita sendiri gitu. Nah, jadi maksudnya kalau dia sempat keluar sampai had zahir, kemudian ditelan lagi ya. Kemudian ditelan lagi, nah ini dianggap membatalkan puasa. Ada catatan kaki. Wadzalika bi an wasalat ilaihi fa ajraha bi nafsihi wa in ajaza ba'da dzalika an majjiha. Bi khilafi ma law jarat bi nafsiha wa ajaza an majjiha fala yuftiru li uzrih. Wa kadza law lam tasil ila li haddi zahir. Yaitu batal jika sampai kepada apa namanya had zahir tadi, um, apa dan dia sampaikan itu oleh orang itu sendiri secara sengaja gitu ya. Dia sampaikan secara sengaja, kemudian setelah itu dia telan, meskipun itu karena dia tidak mampu untuk meludahkannya atau membuangnya, maka ini membatalkan. Karena tadi dia yang orang itu gitu yang menyampaikan dahaknya atau lendirnya tadi sampai ke had zahir. Berbeda kalau itu bergerak sendiri gitu ya, bergerak sendiri, bukan disengaja oleh dia, sampai pada had zahir ya sendiri, kemudian dia tidak mampu muntahkan atau apa bukan muntahkan, dia tidak mampu ludahkan, maka tidak batal puasanya karena ya ada uzur tadi, karena bukan kesengajaan dia. Demikian juga kalau belum sampai had zahir maka tidak batal juga ya. Nah, kemudian yang kedua, idza wasalat haddal batin fabtala'aha fala yabtulu shaumuhu. Ya jika atau ketika sampai pada had batin, tadi had zahir, ini had batin, kemudian dia telan, maka tidak batal puasanya. Nah, sekarang apa itu had zahir dan had batin? Wa haddu zahir makhraju harfil kha. Dan had zahir ada tempat keluarnya huruf kha. Nah, jadi kalau dahaknya itu sampai ke tempat keluarnya huruf kha tadi, oleh kita sendiri, kita sengaja, kemudian kita telan lagi, maka batal. Sebagaimana penjelasan sebelumnya. Wa haddul batin, sedangkan had batin adalah makhraju harfil ha. Ada tempat keluarnya huruf ha. Ya. Huruf ha. Jadi kalau sampai di sana ditelan lagi tidak batal. Waktu lifa dan Syafi'iyah berselisih fi makhraji harfil ha. Untuk makhraj huruf ha. Fa'indan Nawawi, menurut Imam An-Nawawi, min haddi zahir, termasuk had zahir, fatubtilus sauma, maka membatalkan puasa idza tala'aha, jika dia telan kembali ba'da wusuliha ilaihi, ketika sudah sampai pada makhraj huruf ha tersebut. Wa inda Rafi'i, sedangkan menurut Imam Rafi'i, min haddil batin, termasuk had batin, fala yubtilu ibtila'uha, maka tidak batal jika dahaknya atau lendirnya ditelan kembali setelah sampai pada batas itu. Ya, ini perincian yang cukup detail ya, cukup rinci, cukup terperinci, dan mungkin sedikit bisa saya singgung ya, ikhwafillah hafizakumullah,
bahwa dalam sekian persoalan-persoalan fikih, um, Syafi'iyah biasanya memperhatikan aspek-aspek kehati-hatian, dan bisa dilihat juga dalam pembahasan pembatal puasa ini, mereka menyebutkan sekian hal yang membatalkan puasa yang cukup terperinci ya, dan di antara alasannya adalah bagian dari kehati-hatian gitu. Bagian dari kehati-hatian. Yang ini mungkin akan antum temukan berbeda dengan pandangan sebagian ulama lain ya, yang misalnya lebih memperhatikan aspek kemudahan, taisir, sehingga hal-hal yang serumit ini mungkin akan beliau anggap bahwa ya ini semua tidak membatalkan puasa gitu. Nah, ya kembali lagi sebagaimana saya sampaikan di awal, pilihan ada pada antum, hanya saja kita membaca ini tujuannya adalah untuk memahami bagaimana pandangan yang mu'tamad di kalangan ulama Syafi'iyah. Baik. Selanjutnya ini masih masail terkait dengan masuknya ain ke dalam jauf ya. Yang pertama tadi kan suntikan atau infus ya. Kemudian masalah dahak. Kemudian hukmu betila'ir riq. Hukum menelan air ludah atau air liur. Hukum menelan air liur. Ini keadaannya tentu berbeda dengan dahak tadi ya. Nah, la yufattiru limasyaqqatil ihtirazi minhu. Menelan air liur tidak membatalkan puasa karena sulit sekali terhindar darinya. Memang sulit ya. Karena kita sering meneguk yang menelan air liur kita sendiri ya. Nah, di sini dikatakan wa in ta'ammada jam'ahu tahta lisanihi. Meskipun dia sengaja mengumpulkan air liurnya di bawah lidahnya ya. Maka menelannya kembali itu tidak membatalkan puasa karena sulit untuk dihindari tadi. Tapi ada syaratnya di sini. Bisalah satu syurut dengan 3 syarat. Artinya kalau tidak terpenuhi syarat ini batal puasanya. Ya. Yang pertama an yakuna khalisan ay safiyan la mukhtalitan bi ghairihi. Yaitu tidak bercampur ya, khalis safi la mukhtalitan bi ghairihi, tidak bercampur dengan hal yang lain. Jadi murni air liur saja. Murni air liur saja. Falau ibtala arriqal mukhtalit binahwi sibghin au bi ghairihi batala saumuhu. Kalau dia menelan air liurnya yang bercampur dengan misalnya sisa makanan ya, atau yang lain, maka batal puasanya. Batal puasanya. Um, nah di sini dikatakan ada catatan kaki tambahan ya. Wastazhara fit tuhfah, dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tentunya ini um, yang menyampaikan dalam Tuhfatul Muhtaj, al-afu liman ubtuliya bidamil lithah, yaitu dimaafkannya orang yang mengalami keadaan keluar darah di gusi ya. Lau ibtala'ahu bihaitsu la yumkinuhul ihtirazu anhu, ketika dia menelan darah gusi itu ya, karena dimaafkan ya, artinya tidak membatalkan puasa. Al-afwa, yang bisa dikatakan al-afwa liman ubtuliya bidamil lisah, pemaafan bagi orang yang terkena darah gusi ya. Kalau dia telan ya karena itu tidak mungkin untuk dia hindari gitu. Wa fi dzalika fushah, kata beliau. Dan dalam penjelasan dalam At-Tuhfah ini ada kelonggaran, ya, kemudahan. Karena kalau mengikuti ketentuan yang pertama di sini tadi ya, termasuk darah yang keluar dari gusi itu juga kalau ditelan berarti membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, an yakuna tahiran la mutanajjisan. Yang ditelan itu adalah air liur yang suci, bukan air liur yang terkena najis. Terkena najis. Walau kana safian, meskipun tidak bercampur dengan yang lain, tapi dia mutanajjis. Ka'an tanajjasa binahwi dam. Seperti air liurnya terkena najis darah.
awalnya terkena najis darah, summa naqahu biduni ma'in. Kemudian dia bersihkan darahnya tadi ya tanpa menggunakan air. Padahal untuk menghilangkan najis harus menggunakan air gitu maksudnya ya. Jadi dia tidak tidak berkumur-kumur untuk menghilangkan darah itu, tapi ya kemudian darahnya menjadi hilang gitu ya, tanpa air. Maka menurut mazhab Syafi'i ini berarti masih mutanajis, mulutnya atau air liurnya itu masih mutanajis. Nafala yazalu riquhu wa famuhu najisan. Maka air liur dan mulutnya masih bernajis atau masih mutanajis. Wa in kana safian, meskipun darahnya sudah tidak ada lagi dan tersisa ya air liurnya saja. Fala budda min ghaslihi bil ma. Ya, dan harus najis tadi itu dibersihkan dengan air gitu. Nah, kalau pada kondisi ini kemudian dia telan air liurnya maka batal puasanya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga, an yakuna min ma'dinihi. Ya. Berasal air liurnya itu berasal dari tempat asalnya. Fal lisan wal famu kulluhu ma'din. Nah, lidah dan mulut ini semuanya asal dari air liur tadi. Falau ibtala arriqa, kalau seseorang menelan liur alladzi wasala ila humrati syafatihi, yang sudah sampai ke bagian uh, merah bibir ya. Bagian bibir merah yang itu adalah bagian luar dari mulut berarti. Ya bagian bibir kita yang tampak itu. Nah, kalau liurnya sampai ke sana kemudian ditelan lagi, batala saumuhu, maka puasanya batal, batal. Karena apa? Karena sudah keluar dari ma'dinnya. Nah, ini adalah syarat-syaratnya yang cukup terperinci juga berkaitan dengan menelan air liur ya. Baik, masail berikutnya hukmu dukhulil ma'i athna al-ghusli ila jaufihi biduni ta'ammudin lis-shaim. Hukum masuknya air ketika mandi, masuknya air ke jauf ketika mandi tanpa kesengajaan bagi orang yang puasa. Nah, fihi tafsil, ada perincian. Idza kana al-ghuslu ma'muran bihi masyru'an fardon. Kalau mandinya itu adalah mandi yang diperintahkan atau mandi yang disyariatkan, baik mandi fardu ka ghusli janabatin seperti mandi janabah, au sunnatan atau disyariatkan hukumnya sunnah, ka ghusli jum'atin seperti mandi Jumat, fala yabtulu as-saumu. Ya. Maka tidak batal puasanya idza ghtasala bis-sab, jika dia mandi dengan cara menuangkan air ya ke tubuhnya. Mandi menuangkan air ke tubuh. Waya betulu dan tetap batal idza ghtasala bil inrimas. Dan batal kalau dia mandinya dengan cara berendam dalam air ya. Kalau dia mandinya dengan cara berendam dalam air. Ada catatan kaki wafil Bujairimi alal Khatib, dalam Hasyiah al Bujairimi atas Syarah al Khatib, annahu yabtulu bil inrimas ini i'tada sabqal ma ila jawfihi wa illa fala. Batal puasa kalau masuk tadi itu, batal puasa dengan mandi berendam jika adahnya dia air biasanya akan masuk ke jaufnya ketika mandi itu. Tapi kalau tidak ada kebiasaan seperti itu kemudian masuk, maka tidak batal. Nah, jadi dalam Al-Bujairim ini ada perincian. Adapun di bagian atas ini tanpa perincian. Bagian atas disebutkan ya batal kalau mandi dengan berendam. Kalau dengan karena itu tadi masuk apa namanya anggota masuk sesuatu ke dalam manfaz maftuh ya sampai ke jauh. Baik. Nah, tafsil perincian yang kedua, idza kana al-ghuslu ghaira ma'murin bihi.
Kalau mandinya bukan mandi yang diperintahkan, ghaira masyru', tidak disyariatkan baik wajib ataupun sunnah. Jadi mandi yang mubah saja. Ka ghusli tabarrudin au tanzifin. Seperti mandi dengan tujuan untuk menyejukkan badan atau mandi untuk membersihkan badan saja biasa. Faya betulus saumu, maka batal puasanya idza sabaqahul ma, kalau masuk air ke dalam tubuhnya tadi ke dalam jauf, wa illam yata'ammad, meskipun tidak sengaja, meskipun tidak sengaja. Dan ini juga apa tidak sengaja memang pembahasannya tadi ya. Meskipun tidak sengaja. Dan kalau mandinya diperintahkan tadi ada perincian antara mandi dengan cara menciduk air ya, dengan mandi dengan cara berendam. Nah, kalau ini mutlak ini. Meskipun tidak sengaja sawaun aghtasala bisab ambil indrimas. Baik dia apakah dia mandi dengan cara menciduk ya, atau mandi dengan cara berendam. Maksudnya mandi dengan cara menuangkan air ya, misalnya kita mandi dengan gayung gitu ya. Atau mandi dengan cara berendam. Nah, sama-sama semuanya membatalkan puasa kalau kita ada masuk sesuatu atau masuk air ke dalam tubuh kita tadi itu melalui manfaz maftuh. Baik. Perincian berikutnya al-hukmu idza sabaqahul ma'u min ghairi ikhtiyarihi fil madmadati wa misluha fil istinsyaq. Hukum ketika air masuk ke dalam jauf, kembali lagi, tanpa kesengajaan saat berkumur madmadah, memasukkan air ke dalam mulut, dan demikian juga dalam istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, bagaimana kalau kita masukkan air ke dalam mulut atau masukkan air ke dalam hidung, kemudian airnya masuk ke dalam tubuh kita? Fihi tafsil, ada perincian. Idza kanatil madmadatu ma'muran biha, kalau berkumur-kumurnya sesuatu yang diperintahkan, masyru'ah, disyariatkan, fil wudu'i awil ghusli, dalam wudu ataupun dalam mandi, fananzur, maka kita lihat, illam yubaligh fiha, kalau berkumur-kumurnya itu tidak mubalaghah, tidak dilakukan secara kuat ya, itu dengan cara kita masukkan ke dalam mulut kemudian kita gerak-gerakkan airnya di dalam mulut secara kuat ya, itu namanya mubalaghah. Nah, kalau tidak seperti itu, jadi sekadar dimasukkan ke mulut saja ya, kemudian masuk air ke dalam tubuh kita tanpa kesengajaan, dan aktivitas madmadah yang kita lakukan tadi adalah aktivitas yang disyariatkan, yaitu dalam wudu atau mandi, ya mandi yang disyariatkan tentunya ya. Fala yabtulus saumu, maka tidak batal puasanya idza sabaqahul ma, kalau tertelan air. In balagha fiha, nah sebaliknya kalau dia mubalaghah dalam berkumur-kumur tadi, faya betulus saumu idza sabaqahul ma, maka batal puasa ketika tertelan air. Li'annal mubalaghata makruhatun, karena mubalaghah dalam berkumur-kumur itu hukumnya makruh minas shaim, bagi orang yang berpuasa. Artinya tidak disyariatkan ya, makruh dia mubalaghah tadi, maka kalau tertelan karena mubalaghah tadi meskipun tidak sengaja, maka batal puasanya. Baik. Wa idza kanatil madmadatu ghaira ma'murin biha, ghaira masyru'ah. Dan kalau madmadahnya tadi bukan hal yang diperintahkan, bukan yang disyariatkan, bi an kanat rabi'atan aw laysat fil wudu'i awil ghusl, misalnya berkumur-kumur yang keempat dalam wudu ataupun dalam mandi sunnah atau wajib misalnya. Karena yang disyariatkan kan maksimal 3 ya. Nah, ini dia yang keempat, berkumur-kumur yang keempat kali. Atau pada dasarnya berkumur-kumur di luar wudu dan mandi. Faya betulu bihas saumu wa illam yubaligh. Maka batal puasanya meskipun tidak mubalaghah. Batal puasanya karena aktivitas berkumur-kumurnya sendiri tidak diperintahkan. Maka batal meskipun tidak sengaja. Dan meskipun tidak mubalaghah. Dan ini juga berlaku bagi istinsyak, yang memasukkan air ke hidung. Dan mubalaghahnya istinsyak tadi dengan cara menghirup airnya sampai ke bagian pangkal hidung.
Itu mubalaghah dalam istinsyak. Dan mubalaghah sebagai catatan ya ikhwah fillah hafizakumullah. Mubalaghah dalam madmadah dan istinsyak itu disyariatkan, disunnahkan dalam wudu, ya termasuk dalam ya wudu saat mandi gitu ya. Itu disyariatkan. Hanya saja dikecualikan dari pensyariatan ini atau disunnahkannya ini bagi orang yang puasa. Nah, jadi mubalaghah dalam berkumur-kumur dan istinsyak itu tidak lagi disunnahkan bagi orang yang berpuasa, bahkan makruh. Makanya ada perincian semacam ini. Baik, kita lanjut pembatal ke-7. Jadi pembatal ke-6 tadi masuknya ain ya. Masuknya ain ke dalam jauf melalui manfaz maftuh. Wusulu ainin min manfazin maftuhin ilal jauf dengan segala perinciannya tadi sudah kita baca. Nah, sekarang kita lanjut pembatal yang ke-7 yaitu al-istimna. Al-istimna atau sering diterjemahkan juga dengan masturbasi atau onani. Ai talabu khurujil mani, yaitu mengupayakan keluarnya mani. Jadi ada kesengajaan di sini. Ya. Imma biyadihi au biyadi halilatihi, baik dengan tangannya sendiri dia keluarkan ya, mani melalui zakarnya, melalui kemaluannya dengan tangannya sendiri. Au biyadi halilatihi, atau dengan tangan perempuan yang halal baginya. Halilah ini mencakup berarti istri dan budak perempuan seandainya ada ya. Cuma saat ini sudah tidak ada budak. Au bifikrin, atau dengan pemikiran dia berpikir gitu. Au nazarin, atau sekadar memandang. Jadi tidak ada aktivitas tangan di sini. Sekadar berpikir saja atau sekadar memandang saja. In alimal inzala fihima. Kalau dia mengetahui bahwa itu akan membuatnya mengeluarkan mani. Jadi nanti ada perbedaan antara fikir dan nazar, yang berpikir hal yang bertentangan syahwat dan nazar hal yang bertentangan syahwat yang tidak membatalkan puasa dengan yang di sini. Bedanya adalah untuk kasus yang di sini dia mengetahui bahwa dengan dia lakukan itu akan keluar mani. Ya. Atau memang secara adahnya itu keluar mani bagi dia. Menurut kebiasaan dia yang seperti itu akan keluar mani dan dia mengetahui hal itu tapi dia tetap lakukan. Nah, itu maksudnya. Au bimudaja'ah, atau dengan mudaja'ah ya, tidur bareng misalnya dengan istri meskipun tidak jima ya. Uh, tapi itu memang tujuannya supaya keluar mani gitu. Nah, maka faida anzala fi ihda hadhil halat batala saumuhu. Maka kalau keluar air mani, kalau dia mengeluarkan air mani pada kondisi ini, maka batal puasanya. Batal puasanya. Wa khulasatu mas'alati khurujil mani, ringkasan persoalan keluar mani, annahu taratan yubtilu wa taratan la yubtilu. Kadang membatalkan puasa keluar mani ini, kadang tidak membatalkan puasa. Fayubtilu, ia membatalkan puasa fi halataini, dalam dua keadaan. Yang pertama bil istimna, dengan cara istimna, ayat talabi khurujil mani mutlaqan bi ayyi kaifiyah, yaitu mengupayakan keluarnya mani secara mutlak dengan cara apapun, maka semuanya membatalkan. Wa idza basyara imra'atahu min ghairi ha'il, dan keadaan yang kedua kalau dia mubasyarah bercumbu dengan istrinya tanpa ada kain penghalang atau tanpa ada penghalang. Jadi kulit ketemu kulit. Maka kalau setelah itu keluar air mani, batal puasanya. Wala yubtilu fi halataini, dan tidak batal tidak batal puasa pada dua keadaan. Tidak batal puasa pada dua keadaan, yaitu idza kharaja min ghairi mubasyaratin. Kalau maninya keluar tanpa ada aktivitas bercumbu, kanazarin au fikrin, seperti sekadar memandang atau sekadar memikirkan. Dan yang kedua, wa idza kharaja bi mubasyaratin walakin bihail. Dan kalau keluar
karena mubasyarah tapi dengan ada hail, ada kain atau ada hail, ada penghalang gitu ya. Tidak langsung tidak langsung kulit ketemu kulit. Wallahu a'lam. Nah, jadi ada perincian ini ya. Dan tentu mimpi basah tidak membatalkan tidak membatalkan eh, puasa ya. Karena itu di luar ikhtiarnya, di luar pilihannya. Dia tidak bisa memilih pada keadaan dia sedang tidur gitu. Baik, ini perincian ya. Kemudian hukmul qublah, hukum mencium, hukum ciuman. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Tahrumu idza kanat tuharriku syahwatahu. Haram mencium jika itu menggerakkan syahwatnya. Jika itu memancing atau memunculkan syahwatnya, maka haram mencium, ya mencium istri tadi misalnya. Wa mahallul hurmah fi shaumin nafl fi shaumil fardi, amman naflu fala hurmata fih. Dan keharamannya itu adalah pada puasa fardu. Adapun puasa sunnah tidak haram ya, karena puasanya sendiri tidak wajib ya. Wa amma idza lam tuharrik syahwatahu fa khilaful aula. Adapun jika tidak memunculkan atau menggerakkan syahwatnya maka tidak sampai haram, sekadar khilaful aula saja. Lebih baik tidak dilakukan itu khilaful aula. Wala tadi meskipun ya kalau dilakukan pun tidak apa-apa ya, tidak mendatangkan dosa. Dan khilaful aula ini mirip makruh tapi lebih ringan keadaannya. Wala tubtilu, dan mencium ini tidak membatalkan puasa illa idza anzala bisababiha. Kecuali itu menyebabkan keluar mani eh, karena mencium, maka batal. Maka batal. Baik, terakhir mufattir yang kedelapan, pembatal kedelapan, al-mufattirus tsaminu, pembatal kedelapan, al-istiqa, ay talabu wa ta'ammudu khurujil qai, yaitu mengupayakan dan bersengaja mengeluarkan muntah ya, atau bersengaja untuk muntah, bersengaja untuk muntah. Itu namanya istiqa tadi. Istiqaah apa? Al istiqaah ay talabu wa ta'ammudu khurujil qai. Fayubtilu walau kana qalilan. Maka batal jika itu meskipun itu sedikit, tapi tadi dengan faktor kesengajaan. Jadi ada upaya dia untuk secara sengaja mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya. Meskipun yang keluar itu sedikit gitu. Nah, wal qai'u, dan yang dimaksud dengan al qai' di sini yang tadi kita terjemahkan sebagai muntahan, huwa ta'amul ladzi ya'udu ba'da mujawazatil halq walau ma, adalah makanan termasuk di dalamnya air yang sudah kita telan dan sudah melewati kerongkongan kita, ya sudah melewati kerongkongan kita kemudian kembali lagi keluar. Nah, itu ya muntah gitu ya. Walau lam yataghayyar ta'muhu walaunuh, meskipun tidak berubah rasa dan warnanya. Jadi tidak harus ada perubahan sifat dari makanan itu. Jadi anggap ya, masuk telur keluar telur sekalipun tanpa perubahan apapun pada telurnya, selama sudah mujawazatil halq tadi, sudah melewati kerongkongan, maka itu muntah gitu. Nah, jadi kalau kita bersengaja mengeluarkan hal-hal tadi itu saat puasa, dan meskipun yang keluar sedikit, itu batal puasa kita. Dan dengan ini, kalau seseorang tidak sengaja muntah, ya, maka tidak membatalkan puasa. Atau muntah tanpa pilihannya sendiri gitu ya. Tapi memang ya karena sakit atau apa sehingga dia tidak tahan kemudian muntah, maka yang semacam ini tidak membatalkan puasa.
Wal hukmu idza kharaja minhu al-qai'u. Hukum kalau keluar muntahan tadi. Anna famahu mutanajjis. Pertama mulutnya itu berarti najis, terkena najis, yang mutanajjis. Fayajibu alaihi an yaghsilahu. Maka wajib baginya membersihkan bekas najis tadi yang ada di mulut. Wa yubaligha fil madmadati. Dan dia mubalaghah dalam berkumur-kumur dengan tujuan membersihkan najis tadi. Hatta yanghasila jami'u ma fi famihi min haddihi zahir. Sampai semua bagian dalam mulutnya dalam batas had zahir tadi terbersihkan. Sudah terbersihkan. Wala yubtilu sauma, dan tidak membatalkan puasa idza sabaqahul ma ilal jauf biduni ta'ammud. Dan pada saat proses membersihkan tadi, kalau ada air yang tertelan ke dalam jauf tanpa kesengajaan, maka tidak batal puasanya. Lianna izalatan najasati ma'murun biha, karena menghilangkan najis dalam mulut itu sesuatu yang diperintahkan atau disyariatkan. Jadi meskipun mubalaghah dalam madmadah pada kondisi membersihkan najis di mulut tadi dan kemudian tertelan air, tidak batal. Mengapa? Karena mubalaghahnya di sini masyru'. Mubalaghahnya di sini disyariatkan karena menghilangkan najis. Baik, itu mungkin ya ikhwafillah hafizakumullah, kita cukupkan. Sudah selesai pembahasan seputar 8 hal yang membatalkan puasa menurut Syafi'iyah. Dan nanti ada pembahasan-pembahasan lain seputar atau hal-hal yang berkaitan dengan pembatal puasa ini. Di sini ada pembahasan tentang yang mewajibkan qadha dan fidyah dan seterusnya, nanti ada. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.